kembali lagi di channel Aquijun. Nah, untuk di video kali ini saya akan kembali merekomendasikan tema-tema keren Xiaomi MIUI 14. Nah, tembus ke akar tentunya. Dan untuk temanya itu rilisan terbaru. Jadi jika kalian sudah menonton video ini, langsung saja kalian download temanya. Karena kebiasaan untuk di tema-tema terbaru dan keren itu biasanya itu akan cepat hilang guys. Oke, dan sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali berkunjung atau pertama kali menemukan channel ini, silahkan kalian klik subscribe dulu. Dan jangan lupa juga buat kalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Oke, sebelum saya lanjut untuk review tema yang pertama, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik subscribe, dan terima kasih juga buat kalian yang sudah klik like di video ini dan video-video sebelumnya. Oke, terima kasih atas support kalian semua, dan tak bosan-bosannya saya ingatkan, jika video ini tembus 5000 view atau video sebelumnya jika tembus 5000 penayangan, itu saya akan mengadakan giveaway untuk 2 orang pemenang guys. Oke, dan tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita mulai untuk direkomendasi tema yang pertama. Untuk nama tema yang pertama ini bernama Countryside Beauty. Nah, tema ini direkomendasikan oleh Bang Al-Ma'ruf ya guys. Ukurannya itu sekitar 47, maksud saya 87 MB. Maaf. Untuk nama desainernya bernama Kim Dung. Oke, kita mulai untuk di tampilan lock screen atau di tampilan layar kunci. Nah, untuk di tampilan wallpapernya kerennya guys, gambar jembatan seperti ini. Kemudian untuk di bagian widget itu juga bisa kalian lihat, tadi itu ada animasi masuk. Untuk di bagian widgetnya ini ada keterangan jam, ada keterangan kalender, ada keterangan cuaca, dan di sini ada seperti logo animasi boot gitu, dan ada tulisan MIUI Temp Vietnam. Nah, kemungkinan besar untuk di desainernya ini dari orang Vietnam ya guys, atau negara Vietnam. Kemudian di sini ada shortcut center, ada garis gestur bar, kemudian ada shortcut kamera. Nah, jika kalian tap 2 kali itu akan muncul menu kustomisasi, dan di sini juga ada dynamic island-nya guys untuk di bagian atas. Nah, jika kalian tap 2 kali di bagian garis gestur bar, itu akan muncul menu kustomisasi seperti ini. Nah, di sini kalian bisa mengubah setup dari widgetnya seperti jam, kalender, cuaca. Di sini juga bisa kalian setup untuk di fontnya di bagian widget. Kemudian di bagian bawah itu ada beberapa pilihan wallpaper, sekitar ada 6 wallpaper seperti ini, dan ada wallpaper terbaru meskipun ada juga wallpaper yang sudah lama digunakan untuk tema-tema sebelumnya guys. Selanjutnya di sini juga ada background custom, image custom. Nah, di sini rata-rata gambarnya iOS wallpaper gitu, tapi ada satu wallpaper atau lab wallpaper yang unik di sini. Di sebelah paling kanan itu akan ada lab wallpapernya seperti ini guys, gambar pemandangan alam air terjun seperti ini, dan menurut saya ini tampilannya keren sih untuk di bagian wallpapernya. Nah, kemudian di sini juga ada depth wallpaper. Di sini bisa kalian custom untuk wallpapernya, dan untuk folder wallpaper itu juga ada di sini ya guys. Tapi saya tidak akan membahas lebih jauh untuk di bagian folder-folder seperti ini karena itu terlalu ribet guys. Oke, dan langsung saja kita masuk ke home screen. Nah, untuk di tampilan home screennya itu berubah untuk di bagian icon PK aplikasi, meskipun tidak terlalu signifikan untuk di bagian perubahannya. Nah, untuk di bagian widget, nah ini untuk di tampilan widgetnya di sini ada sedikit bug untuk di smartphone saya. Baru kali ini seperti ini ya guys untuk di tampilannya. Apa yang kalian terapkan di bagian lock screen itu juga akan diterapkan ke home screennya. Kemudian untuk di tampilan icon baterai dan sinyal di sini juga ada perubahan. Untuk di tampilan bar notifikasi ya ada perubahan meskipun sedikit. Untuk di tampilan pusat kontrol di sini juga terlihat ada sedikit perubahan.
Nah, yang disayangkan untuk di tampilan aplikasi telepon, kontak itu sepertinya tidak ada perubahannya guys. Begitupun untuk di tampilan aplikasi pesannya. Dan untuk di tampilan aplikasi setelan, di sini untuk penataannya ataupun tampilannya sedikit ada perubahan, meskipun untuk di bagian icon-icon itu masih menggunakan icon yang standar. Oke, jika kalian suka dengan tampilan tema ini, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Dan sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema yang kedua. Oke, untuk rekomendasi tema yang kedua kita kali ini bernama Lightning Edge V2 atau V2. Nah, ukurannya itu sekitar 18 MB aja guys, dan untuk nama desainernya bernama Amey Patel. Nah, ini tema yang sempat sudah saya record videonya dan sempat saya upload videonya, tapi dihapus oleh desainernya guys. Gak tahu kenapa tiba-tiba aja muncul dan direkomendasikan oleh Almaruf untuk versi keduanya, dan tampilannya mirip-mirip seperti versi yang pertama yang sudah dihapus guys. Nah, yang saya review di tema ini adalah tampilan dark mode, tapi jika kalian suka dengan tampilan light mode-nya, bisa kalian gunakan light mode juga, karena tema ini itu support di dual mode ya guys. Tapi saya lebih menyarankan kalian aktifkan dark mode-nya aja. Oke, kita langsung saja mulai untuk di tampilan lock screen atau di tampilan layar kunci. Untuk di tampilannya simpel seperti ini. Untuk di bagian wallpapernya polosan aja, dengan ada aksen-aksen lightning untuk di bagian sisi kiri dan di sisi kanan berwarna orange seperti ini guys. Di bagian bawah itu ada animasi seperti fingerprint gitu yang bisa kalian tap seperti ini. Nanti akan muncul animasi cahaya berwarna gradasi gitu, dan muncul beberapa shortcut aplikasi seperti telepon, kamera, pesan, dan untuk membuka layar kunci. Untuk di bagian atas itu ada widget jam analog dengan warna-warna gradasi seperti ini, keren sih. Untuk di bagian icon baterai dan sinyalnya itu juga sedikit maksud saya ada perubahan seperti ini dengan tampilan yang keren. Nah, untuk di bagian widget itu ada juga keterangan kalendernya. Nah, kemudian kita lanjut ke tampilan home screen. Untuk di tampilan wallpaper masih sama seperti yang ada di bagian lock screen-nya. Untuk di bagian widget itu juga sama seperti yang ada di bagian lock screen, tapi ditambah atau disandingkan dengan keterangan cuaca atau indikator cuaca di bagian sisi kanan, dan masih bernuansa warna-warna gradasi gitu. Begitupun untuk di tampilan icon PK aplikasi. Di sini berubah untuk di bagian icon PK aplikasinya, meskipun masih ada beberapa tampilan icon pihak ketiga yang masih menggunakan tampilan yang standar. Kita lanjut ke tampilan bar notifikasi. Di sini juga masih bisa tembus dengan nuansa warna biru-biru gitu, dan ini ada beberapa font yang berubah untuk di bagian tampilannya atau warnanya. Berikut untuk di tampilan pusat kontrol yang juga masih bisa tembus dengan icon-icon yang simple minimalis terbaru seperti ini. Tampilannya keren dan bernuansa warna-warna gradasi gitu guys. Nah, kemudian untuk di tampilan aplikasi telepon atau papan panggilan, tema ini juga masih bisa tembus seperti ini. Dan berikut untuk di tampilan dark mode-nya guys. Dan yang akan saya review itu tampilan dark mode-nya aja. Nah, untuk di tampilan light mode itu seperti ini tampilannya. Saya kurang suka untuk di tampilan light mode-nya. Tapi jika kalian suka dengan tampilan light mode, itu juga bisa kalian gunakan. Nah, di sini semua berubah ya guys, dan tampilannya menurut saya keren. Begitupun untuk di tampilan kontak yang juga masih bisa tembus. Untuk di bagian animasi kembali, di sini juga masih bisa tembus. Kemudian untuk di tampilan aplikasi pesan, di sini juga masih bisa tembus dan tembus hingga ke halaman chatnya. Oke, dan kemudian untuk di tampilan aplikasi setelan, di sini juga masih bisa tembus, utamanya untuk di semua icon setting. Dan saya suka untuk di bagian icon settingnya ini terlihat menyala gitu, dan ada garis-garis di bagian sisi-sisinya itu berwarna hijau stabilo gitu guys. Untuk di tentang telepon, di sini juga berubah untuk di bagian logo MIUI 14 dengan animasi petir seperti ini, dan ada tulisan Lightning Edge.
Dan satu lagi yang masih bisa tembus di tema ini adalah di tampilan aplikasi pesan WhatsApp. Di sini juga masih bisa tembus. Oke, jika kalian suka atau tertarik dengan tampilan tema ini, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Dan saya rasa cukup sekian dulu guys untuk di video rekomendasi temanya. Jika kalian suka, silahkan segera untuk kalian klik like, subscribe, dan share video ini ke semua teman-teman kalian. Lebih dan kurangnya mohon untuk kalian maafkan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Yuk.